Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali pada kesempatan Jumat kali ini senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada Jumat kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahu anhum ajmain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara amalan yang senantiasa kita harus jaga, dan ini merupakan bukti akhlakul karimah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, yakni rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang syukur, tentunya kata syukur ini tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan ini menjadi bahasa kita setiap saat. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara yang kita lakukan adalah kita bersyukur. Minimal kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Namun jamaah Jumat rahimakumullah, amalan yang begitu ringan ini, yang menurut kita mungkin ini merupakan amalan yang remeh-temeh, tetapi perlu untuk kita ketahui, hakikat rasa syukur itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala
dari 99 nama, satu di antaranya adalah Asy-Syakur, Maha bersyukur, Maha pemberi syukur, Maha penerima syukur. Sehingga amalan syukur ini menjadi sesuatu yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Perhatikan di sini jamaah sekalian rahimakumullah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menambah kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menambah kedudukan Allah, tetapi rasa syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk diri kita sendiri. Kemudian Allah mengatakan, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kalaupun kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka apakah yang merupakan hakikat daripada syukur itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah rasa syukur itu cukup kita hanya mengatakan alhamdulillah saja, sebagaimana yang selama ini banyak kita lakukan, yang apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala cukup kita mengatakan alhamdulillah? Apakah cukup hanya dengan kalimat itu saja? Maka di sini jamaah Jumat rahimakumullah, kami mengetengahkan beberapa pendapat para ulama berkenaan dengan rasa syukur ini. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan kepada kita sebagai manusia dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Jadi yang pertama adalah memujinya, yang kedua adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang senada juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, syukur haruslah dijalani dengan hati dan lisan serta anggota badan. Dengan hati, di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, serta dilakukan dengan anggota badan. Adapun kata alhamdulillah itu hanyalah ibadah lisan saja. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita.
yang apabila karunia itu kita hitung, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ya ayuhan nas, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Jadi di sini di ayat yang ke-20 Allah mengatakan untuk kita beribadah kepada Allah, semua manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman, semua manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, dan begitu banyak karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berkenaan dengan syukur ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita ketika dia menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat begitu lama, sampai Aisyah mengatakan kaki Nabi sampai bengkak-bengkak. Saking lamanya beliau sholat. Kemudian setelah itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau sholat seperti ini? Dalam riwayat lain dikatakan Nabi sampai basah jenggotnya karena menangis dalam sholatnya. Aisyah mengatakan, kenapa engkau seperti ini ya Rasulullah? Padahal engkau sudah dijamin surga. Engkau telah dihapus dosa-dosamu, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Tapi mendengarkan ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang singkat, afala akunu abdan sakura? Ya, afala akunu abdan sakura, kata Rasulullah. Apakah aku tidak menjadi orang-orang yang bersyukur? Artinya bahwa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh, sampai begitu lama beliau sholat, itu adalah bentuk kesyukuran beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga merupakan pelajaran bagi kita jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa ibadah yang kita lakukan ini selain merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini juga merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwa iblis laknatullah alaih di antara program
Di antara tujuan daripada iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam, kita ini semua adalah bagaimana agar kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis karena tidak bersujud kepada Allah, kepada Adam alaihi salam yang sebelumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Dan dia enggan untuk sujud, kemudian Allah murka dan mengutuk dia. Vonis neraka sudah jatuh kepada iblis, laknatullah alaih. Tapi ada pelajaran di sana yang harus kita cermati berkenaan juga dengan syukur ini. Dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan iblis ini. Qala fabima agwaitani la qaudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, ya, aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini perkataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengutuk iblis, maka apa kata iblis? Aku akan menghalang-halangi anak cucu Adam itu dari jalanmu yang lurus. Tidak cukup sampai di situ. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, iblis kemudian berkata, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari belakang kalian, wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, ya. Wala tajidu aksarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu yang bersyukur. Ini janji iblis. Yang pertama, dia menghalangi manusia dari jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Kemudian dia menggoda kita dari depan, dari segala arah. Dan yang terakhir dia katakan, wala tajidu aksarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan banyak mendapati manusia itu yang bersyukur. Artinya di sini bukan cuma syukur di lisan saja, tetapi tentunya syukur yang diaplikasikan dengan amalan dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Bukan hanya dalam kesenangan, kebahagiaan, tidak. Dalam kesusahan pun, bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, apabila kita mendapatkan kesusahan, yang kita ucapkan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita sementara kesusahan, kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi ditambah dengan ala kulli hal, dengan segala keadaan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan itu sebagaimana Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kalian bersyukur, maka kami akan tambah nikmat kami kepada kalian. Tetapi apabila kalian kufur, inna azabi lasadid. Apabila kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa askuruhu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salatuhu wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.